SPTSH disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, tibalah kita pada inti acara, yaitu sosialisasi kegiatan operasional RKT 2026 PT Ciptamas Bumi Subur Site Banyuasin Distrik Muara Sugihan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh perwakilan perusahaan kepada Bapak Iwan Henry dan Bapak Dedi Prianto, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Camat Muara Sugihan beserta staf dan perangkat, Pak Sekcam, kemudian Bapak-bapak kepala urusannya, kemudian yang kami hormati juga Bapak-bapak kepala desa, terutama desa-desa yang berbatasan langsung dengan izin BPPH PT CBS, ada desa Gilirang, ada Pak Dahlan, kemudian ada desa Kuala Sugihan ya, Pak Said dan Pak Sekdes serta Pak Kadus, kemudian lagi ada desa Timbul Jaya dan Cahaya Kenten. Jadi secara administrasi BPPH kami ini Pak, ini berbatasan langsung dengan 3 desa ini. Kemudian juga yang kami banggakan dan yang kami hormati Bapak-bapak dari pihak dinas ya. Pertama dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Pak Arwindo. Kemudian ada dari teman-teman dari Gakum wilayah 3 ya. Kementerian Kehutanan. Kemudian juga ada rekan-rekan kami dari KPH wilayah 3 Palembang Banyuasin, Bapak Romi dan rekan. Kemudian juga yang kami hormati dan kami banggakan unsur pimpinan Tripika ya, Pak Camat, Pak Dan Ramil dan Pak Kapolsek dalam hal ini subsektor Muara Sugihan, serta Bapak Ibu semua sekalian, dan terkhusus kepada rekan-rekan kami dari CBS. Pertama-tama sebelum berbicara panjang lebar Bapak Ibu, suatu kebanggaan bagi kami bisa hadir di tengah-tengah Bapak-bapak sekalian ya. Karena dari sekian panjang waktu yang kita sampaikan, alhamdulillah pada hari ini, kalau tidak salah Pak Camat sebelum puasa Pak Camat ya, gitu, 3 kali mundur. Kalau Bang Toyib 3 kali tidak balik-balik Pak katanya ya. Nah jadi mudah-mudahan ya kenapa kami katakan sudah alhamdulillah ya, karena memang proses sudah panjang, rencana ini pada hari ini baru bisa kita laksanakan ya. Itu sebuah karunia yang besar bagi kami dan suatu kebanggaan bisa hadir di tengah-tengah bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian. Dan terkhusus kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Muara Sugihan, dalam hal ini Pak Camat dan jajaran ya. Kemudian kepada bapak-bapak kepala desa yang dimana telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan. Dan khusus kepada Pak Camat dan jajaran, kami mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah difasilitasi pertemuan dengan multi pihak ya, baik itu dengan desa maupun dengan pihak-pihak lainnya, termasuk juga pihak dari Dinas Kehutanan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini mungkin kami akan menjelaskan beberapa hal ya, sebelum nanti kami coba akan menggambarkan mengenai rencana sosialisasi RKT kami di tahun 2026 ya, BPPH atas nama PT CBS, yang dimana di tahun ini kami memiliki rencana kegiatan tanam lebih kurang sekitar 900-an hektar Pak ya. 900 hektar itu akan kami pastikan akan kami lakukan kegiatannya penanamannya di tahun ini. Nah, sesuai dengan komitmen yang ada di perusahaan, bahwasannya sebelum melakukan itu kami berkewajiban untuk bersosialisasi, untuk menyampaikan hal ini gitu kan. Yang dimana tujuannya itu adalah yang pertama untuk memastikan ya, karena memang arahan daripada regulasi harus seperti ini disampaikan kepada khalayak banyak, baik itu di level pusat maupun di level lokal. Kemudian juga yang tak kalah penting adalah ya kita pengen mendengar langsung di tataran tapak mengenai rencana kami tersebut. Karena ya kami sadar diri Pak ya, di dalam
pelaksanaan operasional ini sedikit banyaknya pasti memiliki dampak kayak itu kan. Memiliki dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Makanya momentum pertemuan ini ya kita jadikan sebagai sarana untuk merealisasikan hal tersebut. Mudah-mudahan dengan pertimbangan itu kita bisa memaksimalkan kegiatan operasional kami di tahun ini. Mungkin izin dulu Pak Camat kayaknya, dan Bapak Ibu sekalian, saya mau izin berdiri Pak ya, kayaknya lebih enak, kayaknya lebih fleksibel kayak kalau lebih ngobrolnya itu dengan berdiri. Seperti yang disampaikan oleh Bapak dari pihak Dinas Kehutanan maupun dari KPH tadi ya. Jadi RKT itu sebenarnya singkatan daripada rencana kerja tahunan Pak. Jadi setiap tahun itu seperti yang disampaikan Pak Romi ya. Pak Romi tadi bahwasannya kami itu wajib menyusun perencanaan ya. Perencanaan yang dimana perencanaan ini kami buat, kemudian kami usulkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Kehutanan, yang dimana kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan itu akan dicantumkan di dalam RKT ini ya, dicantumkan dalam RKT termasuk kegiatan tanam, kegiatan lain seperti pembuatan infrastruktur baik kanal maupun jalan gitu kan, karena ini merupakan bagian daripada tanggung jawab ataupun bagian daripada kewajiban kami selaku PBPH dalam hal ini PT CBS kepada pemerintah. Nah, sementara untuk di tataran bawah memang kita harus memastikan diri ya, merangkul kemudian bersosialisasi dengan community ataupun masyarakat maupun wilayah desa-desa yang terdekat. Nah, mungkin sekilas itu mengenai gambaran RKT itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi RKT ini merupakan ya rencana tahunan kami ya, rencana tahunan terkait dengan operasional kami. Namun sebelum lebih lanjut mungkin mohon izin Bapak-bapak sekalian, kami sedikit ada menyiapkan materi ya, walaupun tidak begitu nampak, mungkin di sini kan perlu kami gambarkan ya. Jadi pertama sebelum berbicara mengenai apa yang akan dilakukan oleh CBS di tahun 2026 ini, kami akan bercerita mengenai legalitas PBPH atas nama CBS ya Pak ya. Ya betul yang disampaikan Bapak dari pihak dinas tadi, PT CBS itu izin pertamanya itu didapatkan di tahun 2025 Pak ya. 2025 kemudian terjadi revisi perubahan Pak ya. Berapa kali perubahan, keseingat kami di tahun 2021 terakhirnya itu dengan konsesi seluas lebih kurang 7.550 hektar ya. 2005. Awal 2025 ya, SK 2005 sorry ya, ya 2005 SK pertama Pak ya, 2005 SK pertama dengan apa kemudian direvisi terakhir SK di 2021 ya, 2021 itulah SK terakhir yang dimiliki oleh PT CBS dengan luasan lebih kurang sekitar 7.550 hektar yang terbagi di dalam dua wilayah ya. Wilayah Banyuasin ada sekitar lebih kurang 7.000-an, kemudian di site-nya Oki ya, Kabupaten Ogan Komering Ilir itu ada sekitar 2.000-an. Nah, mungkin nanti saya minta bantuan ke Pak Dedi bagian operasional untuk menjelaskan detail ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan legalitas ini ya, kegiatan operasional ini PT CBS ini merupakan perusahaan HTI Pak ya, yang dimana kegiatan operasionalnya itu adalah mulai daripada pembibitan ya sampai dengan kegiatan penebangan. Pembibitan itu seperti kegiatan penyemaian, kemudian kegiatan plantation yang dimana kegiatan penanaman, kemudian perawatan sampai dengan diakhiri dengan kegiatan harvesting ataupun kegiatan panen. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pokok atau core bisnis utama daripada PT CBS. Kemudian lebih lanjut, mohon izin, silakan coba Mbak. Ini terkait dengan terakhir ini kami perlu sampaikan izin RKT kami terakhir di tahun 2026 ini ya, di 2026 ini. Jadi kita sudah mendapatkan izin RKT untuk pelaksanaan kegiatan plantation ataupun operasional dalam bentuk kegiatan penanaman kayu akasia terakhir dengan surat izin atas nama PT CBS ya yang sudah disetujui oleh pihak kementerian. Jadi insya Allah
jika tidak ada halangan ataupun arah lalu lintas sekitar bulan Juni, kegiatan operasional tersebut akan kami laksanakan. Kegiatan akan diawali dengan kegiatan pembukaan kanal ya. Nah, kemudian terkait dengan CPS sendiri, mungkin di sini kami perlu tambahkan, mungkin nanti secara detail kami mintakan kesediaan Pak Dedi ya, bagian operasional Pak, yang akan menjelaskan sedikit gambaran mengenai wilayah operasional kita itu. Namun di sini kami perlu sampaikan ya, jadi terkait dengan isu terkait dengan PT CPS ini, bahwasannya areal yang akan kita lakukan penanaman itu memang kita akui sudah dilakukan penggarapan oleh masyarakat Pak ya. Tapi kami melihat di sini dengan kegiatannya itu masih non produktif ya, artinya pemanfaatan hanya 1 tahun sekali ya, yang dimana hanya musim tanam rutin Oktober Maret, setelah itu tidak ada aktivitas. Ya, kami melihat ini suatu potensi Pak ya, potensi konflik ya, yang diperkirakan akan yang akan perlu kita lakukan penyelesaian ya, karena ini memang kegiatan ini kami melihat ya banyak faktor yang menyebabkan sehingga masyarakat tersebut bisa masuk ke kawasannya. Namun harapan kami dengan bimbingan daripada pihak pemerintah dalam hal ini pihak Dinas Kehutanan, kemudian KPH serta bimbingan daripada Tripika Kecamatan Muara Sugian, dan yang pasti dukungan daripada pemerintah desa, kami berkeyakinan ini bisa kita selesaikan. Nah itu ya harapannya ke depan itu bisa akan menjadi suatu bentuk solusi bersama Pak ya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak KPH tadi, bahwasannya ya memang harus dilakukan penyelesaian ya. Nah, kami paham akan hal itu, makanya harapan kami Pak Camat setelah pertemuan ini ada semacam tidak lanjut ya. Jadi kami dari pihak operasional berencana setelah sosialisasi ini kami akan melakukan identifikasi bersama ya, identifikasi secara partisipatif yang melibatkan pihak pemerintah desa dan masyarakat, yang akan kita lakukan bersama CPS ya, dan bersama pihak berwenang dalam hal ini pihak KPH gitu kan. Kita akan lakukan identifikasi, jadi nanti akan disampaikan oleh rekan kami Pak Dedi terkait dengan areal yang akan kita lakukan kegiatan penanaman tersebut ya. Dan yang paling penting adalah seperti yang kami sampaikan tadi Pak Camat, memang areal itu sudah sebagian dimanfaatkan oleh masyarakat ya. Nah inilah yang berpotensi untuk menjadi permasalahan ke depan. Tapi kami berkeyakinan seperti yang kami sampaikan, mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan. Kami yakin seperti yang kita ketahui, jika semuanya mendukung dan semuanya bergerak, insya Allah setiap permasalahan akan mudah kita dapatkan dan akan kita mudah carikan solusi ya. Nah mungkin itu penyampaian dari kami terkait dengan penyelesaian terkait dengan sosialisasi ini. Jadi harapan kami yang pasti Pak, kegiatan kami ini merupakan kegiatan yang resmi ya, yang dimana proses perizinannya sudah kami dapatkan, sehingga kami memandang perlu ini untuk kami sampaikan kepada halayak banyak ya, termasuk juga pemerintah desa, bahwasannya ya ini dalam waktu dekat kami akan melakukan operasional. Nah terkait dengan potensi adanya konflik tadi, ya kami membuka diri sekaligus merangkul semuanya. Kita cari jalan terbaik, yang dimana tujuannya itu untuk mencari solusi terbaik. Yang jelas kami sepakat seperti yang disampaikan oleh Bapak dari Kakum tadi ya, pada prinsipnya setiap aktivitas yang dilakukan di kawasan hutan itu ya harus memiliki izin. Itu prinsip dasarnya ya. Yang dimana apalagi terkait dengan usaha terbangun, itu menurut sepengetahuan kami memang ada aturan main ya Pak ya. Jadi kalau usaha itu terbangun itu dilakukan sebelum November 2020, maka itu bisa dijadikan solusi sebagai suatu kemitraan. Tetapi kalau setelah itu November 2020, maka dia akan upaya penegakan hukum kan. Itu yang kami pahami mengenai skenario penyelesaian kasus konflik di wilayah kehutanan.
Nah, mungkin itu atas dasar inilah ya kami berkeyakinan ya mudah-mudahan ini kita bisa carikan solusi dan akan kita carikan itu bersama ya, solusi bersama agar agar kegiatan operasional kami bisa berjalan sementara kehidupan dan tatanan masyarakat yang ada tetap berjalan. Mungkin itu dari kami Bapak Ibu sekalian ya, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jadi untuk melengkapi informasi mengenai operasional ini kami mintakan kesediaan rekan kami Pak Dedi untuk menjelaskan singkat Pak Dedi mengenai lokasi dan kemudian aktivitas apa saja yang akan dilakukan di situ dan kemudian komunitas ataupun masyarakat yang mana saja yang kemungkinan besar akan terdampak yang akan memiliki dampak langsung maupun secara tidak langsung terhadap kegiatan kita ini. Mungkin itu dari kami, lebih dan kurang mohon maaf. Kepada Pak Dedi bisa kami sediakan waktu dan tempat. Baik, kepada Bapak Iwan dan Bapak Dedi kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan pada sesi diskusi. Kami persilahkan kepada Bapak atau Ibu ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kami persilahkan. Mengurangi rasa hormat saya lanjut karena mengingat waktu sudah zuhur ini, waktunya kita makan siang. Terkait masalah apa yang sampaikan tadi, terkait masalah RKT, kami khususnya dari pemerintah desa, kan ini kan yang hadir kepala desa belum ada, karena kemungkinan besar apa yang disampaikan dengan Pak Iwan tadi rentan dengan konflik. Karena lahan yang di dalam sudah sebagian besar dikelola oleh masyarakat. Jadi kami yakin bahwa pasti kalau konflik kita belum tahu, tapi yang jelas pasti ada perdebatan di dalamnya. Nah, kami yang hadir di sini hanya Kepala Desa Iliran, Kepala Desa Kuala Sugian perwakilan Timbul Jaya atau Forum Kades yang hadir, yang saya kira apa yang ada di dalam lahan tersebut kurang begitu memahami. Jadi kalau ada kesepakatan dari kepala-kepala desa, nanti ini kan jangka waktu kata Pak Iwan tadi akan beroperasi, akan dilaksanakan pada bulan Juni. Sedangkan sekarang ini sudah bulan Mei, 1 bulan Pak. Kami khawatir, kami atas nama pemerintah desa mewakili Pak Kades, setiap yang apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ada undang-undangnya, ya kami pasti ikut. Ya kita di bawah naungan undang-undang. Tapi saya khawatir Pak, kalau tidak ada sosialisasi lebih awal dengan yang pengelola lahan di dalam, kami khawatirnya dianggap ada kesepakatan sebelah pihak. Nah, keselamatan kami ini yang bahaya Pak. Dikirain nanti Pak Kades Dahlan, ini maunya Pak Kades Dahlan, Pak Kades Sahid. Mati kami Pak dikejar golok dengan orang. Harapan kami begini Pak, sebelum itu direalisasikan, ada satu tenggang waktu 1 bulan, kami mohon dengan sangat sosialisasikan dengan pengelola lahan dalam. Jangan sampai ada prediksi mengatakan bahwa ini kesepakatan yang hadir di rapat ini. Ada apa di belakang itu? Kami tidak mau Pak seperti itu. Yang jelas apa yang sudah diadukan dengan program kami paham betul, dan apa yang ada di dalam juga saya paham betul. Jadi karena ada ketidaksinkronan antara kepemahaman PT terkait masalah izin PT, ada juga kesalahpahaman masyarakat yang mengelola. Yang mana yang benar kami sendiri juga tidak tahu. Karena saya berani jamin Pak Kades Sahid tidak pernah ada komunikasi yang pengelolaan dalam. Nah ini yang kami khawatirkan. Ya mungkin kalau Pak Kades Dahlan bisa jadi. Tapi saya rasa ada di situ Pak Kades Dahlan saya juga nggak tahu. Kenapa? Pertama kali diketahui bahwa wilayahnya Pak Kades Dahlan masuk ke dalam lingkup PT JBS, itu saya kasih tahu Pak Iwan, libatkan giliran, selama ini kan tidak pernah dilibatkan. Makanya saya bilang kemungkinan besar juga tidak tahu. Jadi bukan berarti saya menyampaikan ini menghalangi PT, menghalangi, tidak. Cuman mari kita jaga keselamatan bersama, terutama kami.
Jangan sampai nanti diintimidasi oleh masyarakat bahwa ini keputusan yang hadir rapat, ada apa di belakang. Jadi saya mohon Pak Iwan, Pak Dedi, tolong waktu yang sesingkat 1 bulan ini tolong disampaikan bahwa kami diundang hadir di sini berdasarkan undangan untuk sosialisasi kegiatan operasional kegiatan, bukan mengizinkan silakan Pak lanjut ke urusan masyarakat, urusan kami. Saya rasa itu aja Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Camat, langsung saja Pak. Intinya saya hormati Pak Don Ramil, Pak Kapolsek Adian Pidi, beserta anggota dan bapak-bapak dari dinas, dari KPH Pak Romi, Pak Kades semuanya yang berbahagia. Pada dasarnya saya mewakili pemerintah Giliran. Kami mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Bahkan saya berharap sebelum akhir jabatan saya, kami bisa mendapatkan dan fasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dana CSR. Karena kalau sekarang ditagih apa ditagih? Dari 2005 sampai sekarang kan ada hasil. Ya mudah-mudahan di 2026 sampai kami berakhir ada sedikit CSR untuk khususnya wilayah Masugian. Itu yang pertama. Kemudian Pak Sekdes Kuala, di sini ada satu perwakilan masyarakat yang sengaja saya panggil, yaitu Pak Amir. Pak Amir ini adalah anak daripada almarhum Pak Dahlan, sama nama saya Pak ya. Jadi saya pernah jadi korban, dipikir Pak Dahlan yang jual tanah saya bukan. Pak Dahlan ini adanya. Jadi pada dasarnya kami mengakui Pak, CBS ada di situ berdasarkan SK Kementerian Kehutanan yang sudah dari 2005 kemudian direvisi ke 2021. Apapun yang ada di dalam, masyarakat yang katakanlah berkecuali di dalam, itu kan kena adanya kesalahan, kekeliruan awal. Kalau makanya saya kemarin itu mengusulkan supaya kita panggil yang kelelahan banyak. Dia dapat dari mana? Kalau memang ada yang menjual, dia beli sama siapa? Kalau dia bayar bukti kwitansi atau sejenisnya apa ada itu yang pertama. Jadi maksud saya silakan berjalan sesuai RKT-nya. Kami mendukung sebelumnya. Kalaupun ada konflik di masyarakat, ya itu sudah biasa. Karena masyarakat juga mungkin ada semacam kekeliruan atau ketidaktahuan. Yang jelas mari kita sama-sama mencarikan solusi terbaik di situ. Itu Pak. Kemudian beberapa waktu yang lalu ini kan lagi demo gini Pak, kan Merdeka. Mereka menyodorkan mengantar berkas ke rumah saya untuk saya tanda tangani. Itu ada 12 kelompok tani yang dikoordinir oleh Tani Merdeka. Dan dari 12 kelompok itu 10 kelompok itu semuanya masuk di areal kawasan yang dikelola CPS. Jadi saya tolak, aku ada kesalahan. Saya mengeskakan kelompok yang ada di wilayah yang sudah mendapat izin terutama CPS. Jadi saya tolak. Ini sering terjadi seolah-olah saya tidak mendukung kegiatan masyarakat. Ya, makanya saya mohon kiranya apakah langkah saya ini salah atau bagaimana ya. Kemudian karena sekarang kan lagi dianjurkan untuk efisiensi anggaran Pak Romi. Mumpung Bapak ada di sini, kami belum sempat bersurat resmi ke pemerintah ke Dinas Kehutanan Pak Arwindo tentang sosialisasi peraturan pemerintah nomor 45 2005. Yaitu mungkin di situ dalamnya ada pelarangan dalam hal penanaman sawit. Dan di areal perlu saya sampaikan Pak Arwindo, karena mungkin baru pertama kali kita ketemu. Wilayah Giliran adalah wilayah yang sebagian besar masuk kawasan. Ada sekitar kurang lebih 70% masuk kawasan. Jadi mohon kiranya kalau bisa berkenan di akhir acara minta tolong sampaikan sedikit, karena saya yakin yang ada di sini mungkin ada tanaman sawit sebatang dua batang di sana. Nanti mewakili masyarakat untuk menyampaikan hal ini. Karena takutnya kami disalahkan melakukan pembiaran. Kemudian yang terakhir ini ada dari Gakum, mohon izin Pak. Dia minta tolong bantu kami dalam hal penertiban. Saya pernah sampaikan ke Pak Romi, minta tolonglah turun ke Giliran untuk melakukan pemasangan pelarangan. Kalau kami hanya batas sosialisasi tidak dengar Pak. Kami juga ada batasan waktu, apalagi batasan kemampuan, apalagi Giliran ini kan luas Pak.
untuk menjangkau dari Parang ke timur itu perlu perjalanan kadang-kadang tak cukup sehari Pak. Saya sampai ke wilayah CPS itu baru sekali, itu pun batas anu. Jadi minta tolong bantu kami dalam hal pelarangan ini, karena takutnya kami kalau tidak menyampaikan mengharapkan Bapak menyampaikan solusi, takut kami melakukan pembiaran. Kami sampai camat sudah pernah dipanggil oleh kejaksaan. Di situ bahasanya setidaknya camat Merusukan dan Kades Gilian terlibat atau melakukan pembiaran. Ini yang kami khawatirkan. Jadi mohon kiranya minta tolong bagaimana solusinya. Kalau perlu kami bersurat yang bersyarat Semianti pada waktunya, tapi mohon ini ada penjelasan sedikit untuk peraturan pemerintah nomor 45/2000. Kurasa itu saja yang saya sampaikan. Intinya kami mendukung sebelumnya. Mudah-mudahan kehadiran Pak Amin di sini bisa mewakili masyarakat nanti, karena saya yakin beliau tahu berapa banyak lahan yang disediakan oleh masyarakat. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba menanggapi atas beberapa pertanyaan tadi ya. Jadi terkait dengan pertanyaan Pak Sekdes kami pastikan hari ini kegiatan itu hanya sosialisasi Pak ya, tidak ada kesepakatan yang kita tanda tangan di sini ya. Jadi artinya tidak serta-merta pertemuan ini melegalkan ataupun membuat keputusan, tidak. Sosialisasi itu kan adalah ya pemberitahuan Pak. Ya seperti yang kami sampaikan tadi, sosialisasi ini ya mandat sebenarnya, bagian daripada aturan yang dimandatkan kepada pemegang izin dalam hal ini PPPH. Sebelum kalian bekerja, sosialisasi dong. Seperti itu lebih kurang Pak Sekdes ya. Nah terkait setuju, seperti yang kami sampaikan tadi, memang benar sudah banyak yang di dalam sana. Mungkin di sini Pak Harwindo kami sampaikan areal itu semuanya tidak ada lagi yang clear kayak itu kan. Cuma di sini memang di satu sisi kami ya selaku pemegang izin ya mendapatkan mandat untuk memastikan areal itu bisa digarap kayak itu kan. Nah makanya akselerasi dan atas dasar fakta-fakta tersebutlah tadi di akhir pembicaraan kami sampaikan kita mencari solusi terbaik. Langkah pertamanya adalah kita identifikasi. Kami tidak tahu Pak siapa yang ada di situ. Belum tentu juga. Ya mohon maaf Pak Kades maupun Pak Sekdes tahu juga orang-orang di dalam itu kan. Makanya yang benar itu ya kita lakukan cek lapangan, gitu kan. Mana yang nanti kelihatan, oh ini warga sini, oh ini warga Palembang, oh ini warga Laju, oh ini warga kilometer 12. Kenapa saya katakan itu? Karena kami sendiri menemukan orang di lapangan itu ber-KTP di situ, Pak. Ya, jadi benar kata Pak Kades. Mungkin kalau ditanya ada tidak warga Giliran, ya sepanjang kami tidak menemukan warga yang ber-KTP Giliran. Betul kan? Yang kami temukan itu adalah warga yang ber-KTP KM7, Pelaju, itu yang pernah kami temukan. Jadi artinya ya mungkin Bapak Ibu sudah bisa dapat gambaran lah ya mengenai sebenarnya apa yang terjadi di sini. Nah terkait dengan ini makanya kami pastikan untuk memastikan hal itu kami memandang perlu, bukannya bermaksud untuk melibatkan Bapak Ibu sekalian, namun kami berpikirnya seperti ini Pak. Kami tetap berkeyakinan setiap wilayah ya itu memiliki otoritas masing-masing ya. Dalam hal ini mungkin terkait dengan konsesi kami kan sudah jelas. Itu ranahnya adalah kawasan hutan. Dalam hal ini ya berdasarkan undang-undang ataupun peraturan yang ada di kita itu ya kewenangannya daripada kementerian. Nah, tetapi di level kami juga sadar di sini ada administrasi desa dong. Ya, yang sedikit banyaknya itu yang harus kita dengar, yang harus kami ajak berunding, yang harus kami ajak berdiskusi. Ya, kesalahannya ya ada beberapa warga kita kayak itu kan. Nah inilah tujuan kami. Jadi di sini Pak Sekdes kami tegaskan kita tidak ada kesimpulan ya ataupun tidak ada kesepakatan di pertemuan ini. Ini hanya pemberitahuan ya. Pak kami ini nak ada agenda kegiatan RKT operasional perusahaan sesuai dengan aturan. Kami ini berkewajiban untuk mensosialisasikan, untuk mengasih tahu kayak itu kan. Nah, perihal tadi yang seperti kami sampaikan, yaitu akan memasuki tahap selanjutnya. Harapan kami seperti yang kami sampaikan tadi, Pak Camat, kami minta dukungan kepada baik pemerintah kecamatan maupun desa dalam kegiatan identifikasi itu. Kami bermaksud mengajak agar kami tidak salah langkah kayak itu kan. Pihak-pihak yang diperkirakan tahu
Ya, jadi misalkan ada coupling nanti digarap oleh si A. Ya paling tidak dengan melibatkan masyarakat, tahu, oh, benar Pak Iwan dia warga sini, warga desa A, warga desa B kayak itu kan. Jelas. Nah, itulah yang akan kita lakukan penyelesaiannya Pak Sekdes. Nah, terkait dengan warga-warga yang dari berasal yang kami sebutkan tadi, ya mohon maaf ya kami tahu cara menyelesaikannya kayak itu kan. Jadi biar kami melalui pendampingan dari kawan-kawan dinas, kami akan melakukan tindakan yang dianggap perlu kayak itu kan. Karena ini memang seperti yang disampaikan Pak Irwin tadi, kawasan ini ya arealnya terbatas Pak ya, seperti kayak komplek militer ya komandan ya, tidak sembarangan gitu Pak, lewat kendaraan jangan coba-coba ngebut ya. Nah lebih kurang seperti itu. Nah begitu juga di kami sadar betul konsekuensi ketika mendapatkan izin ini, kami harus menjaga areal itu. Menjaga dari siapa? Menjaga dari tanaman kelapa sawit di kawasan hutan ya Pak. Nah ini sebenarnya yang lebih batas menjawabnya adalah kalau dinas hutan apa ya, ada dari Gakum Dinas atau juga dari Balai Gakum juga bisa Pak, karena mereka bagian dari penegakan hukum. Tapi saya di bidang perizinan mungkin yang hanya sedikit informasi lah yang saya tahu aja Pak yang saya sampaikan. Memang ketentuan kita sudah banyak Pak terkait dengan pelarangan tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan. Saat ini sejak tahun 2025 pemerintah sudah membentuk semacam Satgas PKH Pak, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, yang memang saat ini menyasar area-area tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan yang dikoordinasi langsung oleh kejaksaan. Jadi bukan dinas kehutanan Pak yang sekarang menindak itu, bisa dipanggil apa itu sekarang kejaksaan Pak, dinas kehutanan malah enggak. Jadi sama, kalau Bapak sedikit khawatir dengan Satgas, kami dari dinas hutan juga khawatir Pak sama Satgas. Sudah paham kan tujuan kita hari ini, bahwa PTCBSD ini nunjuk tahu kita di Kecamatan Muara Sugian ini bahwa mereka akan ada penanaman terkait di lahan PTCBS mereka. Nah, terkait permasalahan yang ada di dalam nanti yang berkaitan bersentuhan langsung dengan masyarakat itu, makanya kawan-kawan kades diundang di sini, kita pecahkan sama-sama. Jadi kita menginterkalisir permasalahan itu, siapa pemiliknya, itu kan Pak. Kita duduk bareng seperti CBS, mana yang terbaik buat masyarakat. Oke, paham? Ada lagi yang nak bertanya? Cukup waktu lagi. Terima kasih kepada Bapak Iwan, Bapak Arwindo, Bapak Roni, dan Bapak Camat atas tanggapan yang telah disampaikan. Cukup menjawab pertanyaan dari Bapak Kades dan Bapak Sekdes. Baik, kita lanjutkan untuk acara selanjutnya, yaitu penutup. Marilah kita tutup bersama rangkaian acara pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah selesai sudah rangkaian acara pada siang hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.